Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS bersama saya Ibu Seli Yulianti yang akan mendampingi kalian belajar IPS di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun berada kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang akan Ibu sampaikan dalam video kali ini mudah kalian pahami dan proses belajar kita mendapatkan keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Dalam video ini, kita akan membahas materi pertama IPS di kelas 7 semester 1, yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Yang setelahnya diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Istilah ruang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang ibadah. Tapi, apakah ruang yang dimaksud hanya itu? Jadi sebenarnya apa ya ruang itu? Mari kita bahas. Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang merupakan satu kesatuan yang mencakup lapisan udara atau atmosfer, lapisan perairan baik perairan di atas permukaan maupun perairan di bawah permukaan, lapisan tanah dan batuan penyusun bumi, juga organisme atau makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Semuanya saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu ruang yang memiliki ciri khas tertentu. Tidak ada satupun lokasi di bumi yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Bisa jadi dua wilayah memiliki iklim yang sama tapi jenis tanah berbeda, sehingga tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut pun berbeda. Atau sebaliknya, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh adalah wilayah pesisir pantai dan wilayah pegunungan. Wilayah pesisir pantai umumnya menghasilkan ikan, sementara wilayah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran. Namun tentunya penduduk wilayah pesisir pantai tetap membutuhkan sayuran dan begitu pula sebaliknya, penduduk wilayah pegunungan membutuhkan ikan laut. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi sendiri merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau disebut juga mobilitas penduduk, pergerakan barang atau energi yang disebut juga transportasi, dan perpindahan gagasan dan informasi yang disebut juga komunikasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah transferability atau kemudahan transfer. Kondisi saling melengkapi atau regional complementary terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara terjadi jika terdapat lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan.
Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Kondisi yang ketiga atau kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Contoh kasus, Pak Asep akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, Pak Asep tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B karena pasti biayanya akan lebih mahal. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk memahami materi kali ini? Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian setelah menonton video ini, silahkan coba jawab soal latihan berikut ini. 1. Jelaskan apa pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, sebutkan 2 contoh interaksi antar ruang. Dan yang keempat, jelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Tuliskan soal dan jawaban di buku catatan IPS kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih telah menonton.